Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita kembali lagi bertemu dalam video ini. Biarlah persekutuan kita tetap persekutuan yang tertib, yang teratur dan kusuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami ingin membaca bagian firman-Mu Tuhan, juga merenungkannya. Berkati setiap pribadi, berkati hamba-Mu. Tuhan, buatlah kami mengerti, memahaminya, dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya 37 ayat 24 sampai 28. Yang demikian bunyinya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel. Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dirasakan oleh seseorang yang mengalami kejatuhan? Seperti bangkrut, di PHK, divonis penyakit mematikan, atau keadaan rumah tangga yang diambang kehancuran. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang mengalami hal-hal seperti itu pasti tahu apa rasanya. Sakit, malu, marah, bahkan ada yang sampai putus asa. Di saat-saat seperti itulah kita membutuhkan pertolongan. Saudara, kira-kira seperti itu juga yang dialami oleh Israel Selatan atau Yehuda ketika mengalami pembuangan di Babel. Mereka dalam kondisi jatuh dan kehilangan pengharapan. Tetapi melalui Yeskiel, Tuhan menjanjikan pemulihan yang dimulai rencana Tuhan menjemput umatnya dari pembuangan dan membawa mereka pulang ke tanah mereka sendiri. Saudara, waktu Tuhan memulihkan umatnya, Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Lihatlah ketika tanah pusaka dipulihkan sebagai tempat kediaman umatnya. Bangsa yang mati dan terbuang dihidupkan kembali. Saudara-saudara, masih banyak karya Tuhan bagi Israel. Kita tahu sejarah Israel sebagai umat Tuhan memang sangat unik. Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Israel juga adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tapi juga Israel bangsa yang dihukum oleh Tuhan, juga kembali dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, contohnya ketika terjadi pertikaian politik
juga karena hukuman Tuhan, kerajaan yang bersatu di bawah kepemimpinan Daud dan Salomo terpecah menjadi dua, yaitu Israel dan Yehuda. Lalu karena umatnya berkhianat, Tuhan menyerahkan Israel kepada Asyur dan membuang Yehuda ke Babel. Namun oleh belas kasih Tuhan, mereka dipersatukan kembali. Saudaraku, Tuhan setia kepada perjanjiannya walau dilanggar berkali-kali oleh umatnya. Tuhan tetap bersedia menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti dalam nyanyian Musa, renungan kita pada Rabu minggu yang lalu, di mana umat Israel dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sehingga bisa berjalan di laut, sementara tentara Firaun tenggelam, sehingga nyanyian umat Israel begitu menggema memuliakan Tuhan. Sekarang Tuhan membimbing umatnya kembali ke tempat kediamannya sendiri. Begitu luar biasa karya Tuhan dalam memulihkan umatnya. Saudara, kita seringkali berpikir salah bahwa perjanjian lama menggantikan perjanjian baru menggantikan perjanjian lama. Karena dianggap perjanjian lama sudah tidak relevan. Saudaraku, dalam nats bacaan hari ini kita melihat bahwa perjanjian baru bukanlah meniadakan perjanjian lama, melainkan menggenapi perjanjian lama. Penggenapan sempurna janji Allah ini dan perjanjian Sinai yang sudah diperbaharui ini ada pada Tuhan Yesus. Melalui Dialah sang anak dari keturunan Raja Daud, umat Tuhan dipersatukan, yaitu umat yang bukan hanya bangsa Israel, tetapi setiap orang percaya dari suku, bangsa, dan bahasa manapun. Saudara-saudara, mari kita sebagai umatnya pada masa kini yang sudah merasakan dan mengalami kasih setianya yang memulihkan kita kepada rencana keselamatannya yang sempurna, menjalani kehidupan baru bukan dengan sendiri-sendiri, menjalani hidup baru kita dengan mewujudkan persatuan dan persekutuan yang konkret. Oleh karena Tuhan Yesus adalah Raja dan Gembala kita. Saudaraku, hari ini adalah hari kedua pemberlakuan PSBB di Surabaya, yang menandakan bahwa semakin seriusnya pandemi COVID-19. Padahal hampir 2 bulan kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan melakukan hal-hal yang biasa di tempat lain harus dilaksanakan di rumah. Pertanyaannya, saudara, sampai kapan? Dan kapan Tuhan memulihkan negara kita? Saudara, data minggu lalu ada sekitar 7.135 yang terkontaminasi penyakit corona. Ada 842 yang sembuh, tapi ada 616 yang meninggal, dan masih ada 5.677 dalam perawatan. Saudaraku, mari bertekun dalam doa Tuhan, supaya Tuhan memulihkan kita. Kalau Israel Tuhan pulihkan, tidak ada yang mustahil. Tuhan juga memulihkan kita. Dibutuhkan hati yang rendah dan berserah sungguh-sungguh atas penyertaan Tuhan. Yakinlah pemulihan Tuhan pasti berlaku atas kita. Amin.